Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya beliau bersabda, man ghada aw raha fi sabilillah, man ghada aw raha fi talabil ilmi aw fi sabilillah hatta yarji. Ya, yang maknanya bahwa orang yang berangkat pagi hari atau sore hari seperti Anda sekarang menuntut ilmu Allah, mereka berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau Allah ambil, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita panjang umur, fi khair, lutuf wa afiyah al-jamil. Alhasil, tempat yang kita duduk sekarang ini masjid, yang sedang kita baca adalah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang baik insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membaca kitab An-Nasaihah Diniyah yang mana berkenaan dengan wajibnya dakwah dalam dakwah untuk menunjukkan jalan kebenaran. Sebab Rasulullah SAW tugas besarnya adalah dakwah. Semua nabi itu berdakwah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membawa syariat supaya tauhid kita, iman kita, amal-amal kita sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sendiri nih. Ya. Jadi petunjuk-petunjuk, ya, amalan-amalan yang baik, ibadah-ibadah yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar itu berpusat dari siapa? Para nabi dan rasul. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, kegiatan dakwah ini kita semua bertanggung jawab. Kulluna murtabitun bid-da'wah. Semua kita ini bertanggung jawab tentang dakwah. Saya sudah sering jelaskan, lingkar kecilnya di rumah tangga. Bapak terhadap istri, anak dan orang yang ada di rumah, di bawah pertanggung jawab dia harus berdakwah. Kalau tidak, tentu ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua pemimpin, kata Nabi. Apa dikatakan hanya guru? Hanya ulama? Atau barangkali pejabat? Tidak, kullukum, semua kalian, ya, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan kita akan dimintai pertanggungan jawab akan kepemimpinan kita ini. Dan subhanallah, orang nggak ada yang ingat nih sama ini. Orang nggak ada yang memperhatikan bahwa dia pemimpin tuh, nggak ada yang memperhatikan. Kita bisanya maaf, nyalain orang, ini nggak benar pemimpin, ini begini pemimpin, ini guru begini, ini biasa gitu. Memang paling enak tuh, nyalain orang, waduh kayak makan keripik, enak. Padahal dia juga pemimpin. Dia juga pemimpin. Mari kita tanya, kemana nanyanya? Diri aja sendiri. Saya sudah jadi pemimpin yang baik nggak di rumah saya, di rumah tangga saya secara agama? Saya nggak ngomong soal dunia, itu bukan urusan yang kita bahas. Secara agama, anak kita sholatnya benar nggak? Istri kita sholatnya benar nggak? Kalau kita punya anak gadis, bagaimana anak gadis kita? Kalau kita punya pemuda, bagaimana pemuda kita nih? Bagaimana urusan rumah tangga kita? Ada bau-bau agama nggak? Atau baunya cuma penyanyi, bintang film, handphone, acara-acara yang tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka, maksudnya tidak ada hubungannya dengan agama? Itu Anda sendiri yang tahu, Anda sendiri yang bisa memeriksa. Dan ingatlah bahwa saya dan Anda sama-sama bertanggung jawab kepada keluarga kita masing-masing. Nanti guru lain lagi, pejabat lain lagi. Karena kita bukan pejabat, nggak usah ngomong pejabat sudah. Yang ada di masjid aja sudah. Sekarang apa? Kita sedang baca kitab. Kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan firman Allah nih. Ini judulnya kewajiban kita berdakwah. Qala Allah taala, wal takum minkum ummatun ay jama'atun yad'una ilal khair
kelanjutan ini ayat, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Makna tafsirnya, hendaklah ada di antara kalian segolongan manusia, ya, ini yang khusus nih, segolongan manusia yang khusus memang kerjaan dakwah, kayak ulama nih. Secara umum kita semua, yad'una ilal khair, mengajak orang-orang itu kepada perbuatan baik, iman dan amal soleh, ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan kepada mereka kebaikan, ya, dan mencegah apa-apa yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang untuk jauh daripada maksiat kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Orang-orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah orang berbuat tidak baik, mereka adalah orang yang beruntung. Siapa yang menyebutkan itu? Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hakikatan untungnya betul-betul untung. Kenapa? Akan selamat nanti di akhirat. Baik. Kala ketika Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, maksudnya amrun bid-da'wah ilaih. Ini perintah untuk kita berdakwah di jalan Allah, ya. Ani al khair alal jumlah, ya, untuk memerintahkan orang berbuat baik secara umum tuh, ya. Secara khusus agar iman mereka baik, agar taat kepada Allah, ya, al-iman wa ta'ah wa da'wah ila dzalik manzilatun indallahi rafi'ah. Orang-orang yang berdakwah itu jangan dianggap enteng, tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Kayak Nabi. Nabi kan kerjaannya dakwah. Enggak ada dalam kamus Nabi kita atau nabi-nabi yang lain, beliau-beliau itu diam kepada yang salah. Enggak ada. Minimal kalau beliau diam, yang dikerjain benar. Takrir namanya. Misalnya ada satu makanan yang tidak haram, tapi beliau tidak makan, kayak dhab gitu ya. Para sahabatnya ada yang makan, Nabi diam. Jadi hukum tuh, diamnya Nabi. Jadi hadis itu, saudara, kalau kita maknakan hadis itu, gerak-gerik Nabi, ucapan Nabi, diam Nabi, keterangan Nabi, itu hadis. Ketika Nabi diam, ada orang makan sesuatu, berarti sesuatu ini halal. Kenapa? Tidak mungkin Nabi diam kalau ini haram. Kalau halal, jangan dimakan, ini haram. Nggak mungkin diam. Sebab Nabi adalah pesuruh Allah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Nabi sesuai dengan perintah Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Baik. Jadi orang yang berdakwah itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa qurbatun ilallahi 'azimah. Dan salah satu jalan yang mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian Anda mengikuti sepak terjangnya para anbiya, para mursalin. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min athamihim syai'. Ini pentingnya hadis. Dalam kedudukan ini hadis dalam agama penting sekali. Sebab saudara, ada perbuatan-perbuatan di zaman Nabi. Ada perbuatan-perbuatan yang ada di zaman Nabi. Habib Ahmad nanya, Bib, kira-kira kalau kita mengerjakan perbuatan yang nggak ada di zaman Nabi, salah apa benar? Bagus tuh pertanyaannya. Di zaman Nabi nggak ada, di sini sekarang ada misalnya. Kata ulama, kalau ketemu hal yang seperti ini, bukan berarti semua yang nggak ada di zaman Nabi, yang nggak dikerjakan Nabi haram, tidak. Dilihat dulu, cocok nggak dengan Al-Quran, cocok nggak dengan hadis, cocok nggak dengan para sahabat, sama tidak dengan pendapat para ulama yang benar.
selama tidak keluar dari koridor tersebut, dari Al-Quran nggak salah dilihat, dari Al-Hadis nggak salah dilihat, dari ijma'nya sahabat nggak salah, ulama juga tidak menyalahkan, nggak apa-apa saudara. Ya, kalaupun dikatakan bid'ah karena memang tidak dilaksanakan, bid'ahnya namanya bid'ah hasanah. Sebab kalau semua bid'ah susah saudara, repot. Kalau semua persis harus di zaman Nabi, Nabi berangkat dari Mekah, dari Madinah ke Mekah haji, kemungkinan jalan sebagian, kemungkinan naik unta. Dulu nggak ada kapal udara, kita mesti naik unta Mekah. Berapa lama? Mending kalau ada unta lagi di sini. Pesawat nggak ada zaman Nabi. Dulu di zaman Nabi masjid kecil, ketika masjid besar, kira-kira di Masjidil Haram kalau Anda jerit, suara Anda sekian desibel, kayak mungkin kayak pesawat apa tuh yang suaranya kesal, Concorde, nggak bakal kedengeran tuh Masjidil Haram. Orang sekarang nyiptain apa namanya nih, speaker, beda nggak? Beda, tapi dipakainya kan buat baik. Selama dilakukannya untuk kebaikan, kenapa kita haramkan? Lebih jauh lagi dulu, orang kalau nggak melihat ya sudah, terima nasib, kecuali nanti bisa karamat, bisa buka lagi. Sekarang orang kalau nggak melihat, dilihat sama dokter. Oh, bapak ini nggak apa-apa, cuman perlu kacamata. Ini pembesar suara, ini pembesar huruf, sama-sama bid'ahnya, nggak ada di zaman Nabi. Apa yang saya maksudkan? Bahwa kita jangan terlalu picik. Dilihat perbuatan-perbuatan ini. Dari mana dasarnya? Hadis ini. Kaidah ini dari Nabi. Nabi sudah tahu bahwa setelahnya beliau ini ada perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak dilakukan oleh beliau, tapi bermanfaat buat Islam, bermanfaat buat ibadah Anda, ya, bermanfaat buat menguatkan iman Anda. Padahal perbuatan itu nggak ada di zaman Nabi, dan dunia selalu putar terus jalan. Cuma kita harus punya pegangan. Standarnya apa? Enggak bertentangan dengan Al-Quran, enggak bertentangan dengan Al-Hadis, enggak bertentangan dengan para sahabat ijma mereka, enggak bertentangan dengan ulama. Bismillah, amalkan. Insya Allah itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak halnya, ya, banyak. Baik. Hadirin, Nabi bersabda, "Man da'a ila hudan." Barang siapa menunjukkan jalan kebaikan. Nabi bilang nggak jalan kebaikannya ini apa? Umum kan? Umum. Nabi nggak bilang jalan kebaikannya sholat, puasa, haji. Enggak, jalan kebaikan kan banyak. Contohnya orang lagi diam di rumah. Lagi diam di rumah. Anda kebetulan rumah orang yang lagi diam di rumah itu lagi duduk, lagi ngopi. Anda mau berangkat ke Al-Sa'adah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngopi. Oh ya, silakan. Ya, masuk dulu sebentar. Saya nggak lama-lama nih. Saya mau ngaji di Al-Sa'adah. Alhamdulillah di Sa'adah ada pengajian. Ada fulan, ada belajar ini, belajar itu, ada maulid, ada salawat. Insya Allah kita banyak bisa jadi apa? Banyak beramal. Yuk ikut saya. Kebayang nggak nih? Ini orang duduk, oh sebentar, minum kopinya, tunggu sama sebentar, masuk ke dalam, ganti pakaian, ikut sama Anda. Anda menunjukkan jalan kebaikan. Dapatkan jalan nggak? Sama yang melakukannya. Dari mana hadisnya nanti? Jadi kebaikan yang Anda tujukan kepada orang lain, Anda mendapatkan ganjaran sama seperti yang dia ikuti. Ayo ngaji, dia ngaji, Anda dapat. Cuman saya sudah bilang kan, orang-orang begini ada dua macam. Ada calo, ada memang orang yang ikut. Kalau itu lihat di terminal, kota orang naik semua, dia naik nggak? Nah itu begitu, yang begitu. Itu bukan di situ kita. Dia bilang kota, dia sudah naik duluan, sama-sama ikut di kota. Nggak calo, ya. Jadi Anda nimbrung juga dalam kebaikan itu. Baik. Nabi mengatakan barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan,
kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Ngajak salat dia salat, ente dapat ganjaran salat. Ngajak puasa dia puasa sunnah, ente dapat ganjaran. Dia enggak sedekah, gara-gara Anda dia sedekah, dapat ganjaran. Dia enggak mau menikah padahal sudah pantas menikah, segalanya cukup, dia nikah, Anda dapat ganjaran. Padahal Anda tidak aman. Kenapa? Karena Anda menunjukkan kebaikan. Menunjukkan kebaikan itu tugas siapa pertamanya? Para anbiya dan mursalin. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah yang merintah. Ini dalam kerangka ketakwa ini semua. Ya. Baik. Jadi ganjarannya sama tuh. Gara-gara Anda dia salat, Anda dapat ganjaran salat. Contohnya begini jadinya. Kalau di pengajian ini 5 orang, Anda bawa 5 orang, masing-masing dapat 1 yang datang itu. Si A, si B, si C masuk ke As-Sa'adah gara-gara mendengar Anda, ayo kita ngaji. Dia ikut ngaji. Tadi nggak ngaji. Nggak ngaji diperintah. Menuntut ilmu diperintah di dalam agama. Berarti ini ibadah. Anggaplah ganjarannya 100. Setiap orang masuk ke majelis ini dapat ganjaran $100. Ya kan? Anda bawa 3 orang. Yang 3 orang ini masing-masing 100, 100, 100. Anda yang bawa 300 plus 100 berapa untuk Anda? 400. Begitulah kehebatan orang-orang yang menunjukkan kebaikan. Apabila diikuti kebaikannya, sama ganjarannya. Ini kemurahan Allah. Bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita jangan pelit menunjukkan kebaikan. Ya, baik. Namun sebaliknya juga, Nabi juga tahu bahwa akan ada setelah beliau ini orang-orang yang mengajar orang nggak baik, menyuruh orang tidak baik, ngaco, nyeleweng, ada dari dulu. Kok baru sekarang? Siapa pimpinannya? Dedengkotnya siapa? Kan nggak mati tuh dedengkotnya. Siapa? Iblis dan setan. Saudara jangan anggap iblis aja gitu. Iblis itu punya anak buah. Punya anak buah kayak malaikat Israel. Malaikatnya kan 1. Yang meninggalkan di mana-mana. Jadi gimana tuh? Punya anak buah. Namanya juga malaikat Israel itu anak buahnya. Nah, iblis ini punya grup. Grup buat ngegoda yang ahli ibadah ada. Grup yang buat nyesetin gadis-gadis ada. Yang buat nyesetkan pemuda-pemuda ada. Yang buat punya tugas mereka. Kayak pemerintahan punya tugas tuh, ada ini, dia juga punya ternyata dia rapat. Kepalanya iblis. Ayo Tan, bagaimana sekolah Tan? Wah belum nih, lagi terus. Rajin goda dia. Tuh setan kalau menggoda orang, masya Allah, dicari caranya supaya dia jatuh. Jadi ada 2 nih panggilan di dalam diri kita nih, ada 2 panggilan, Rahmani wa Syaitani. Ada panggilan Allah, ada panggilan juga syaitan. Nah, orang-orang yang sering ngaji, dia paham. Wah, ini panggilan setan nih. Oh, ini panggilan Rahman nih. Kenapa? Karena sering bergaul dengan kebaikan. Dia sering dengar. Tapi kalau nggak pernah, susah. Ya, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi, kalau ada lagi orang, sebagian orang, wa man da'a ila dhalalah, kata Nabi, siapa yang memanggil orang, mengajak orang kepada kesesatan, suruh zina, suruh mabok, suruh maksiat kepada Allah, kana alaihi minal itsmi, maka dia, kalau orang yang diajak itu melakukan, dosanya sama dapatnya. Contohnya, Anda tinggal di Pol Tangan, ada konser di mana? Ancol, jauh kan? Ancol, konser, ya, Anda dengar, ada di YouTube, ada di HP ini, keterangan-keterangan radio dan sebagainya. Anda nambah lagi. Lu tahu nggak? Apaan? Di Ancol bakal datang penyanyi dari Amerika. Masya Allah, luar biasa, cantik orangnya, wah bebe, habis. Wah, ini orang nggak tahu tadinya. Tertarik dia. Oke, saya mau lihat, saya mau datang ke sana. Berangkatnya orang. Si B berangkat gara-gara si A. Si A di rumah, mungkin sembahyang.
Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang sana joget-joget dan gara-gara joget-joget dan gara-gara datang, gara-gara dia juga dapat sama seperti dia. Kalau tadi Anda punya 400 gara-gara bawa 3 orang, ente juga dapat 1000 dari dia, ente juga dapat 1000. Kalau itu dijadikan nilainya 1000, Anda dapat 1000, padahal Anda di rumah. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Ente jangan jadi corong tuh kalau buat maksiat. Saudara-saudara, nanti malam ada dangdutan di dunia. Jangan mau, jangan. Berapa orang yang dia bawa tuh gara-gara itu? Mungkin jangan nonton itu dangdutan, tapi dosanya dia dapat. Ini mengajak kita jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan bicara. Dan kalau memang mau menunjukkan, apa yang kita tunjukkan ini benar nggak di jalan Allah? Kalau di jalan Allah, bismillah. Kalau bukan, jangan. Ini hadisnya. Hendaklah kita bisa meniru Nabi, mengajaknya ke jalan kebaikan, tapi kalau kejelekan kita cegah. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Baik hadirin, kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Hadis yang lain yang menerangkan bahwa orang-orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti pelaksana kebaikan yang ia tunjukkan. Nabi bersabda, orang yang menunjukkan kebaikan sama seperti yang melaksanakannya. Ayo ente kenapa enggak salat? Takut kepada Allah. Salat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, ayo salat. Nanti bisa disiksa ente. Susah nanti hidupnya. Sembahyang dia, dapat ganjaran gitu. Ini sekarang saya sedang menjelaskan kan bahwa orang yang menunjukkan kebaikan ganjarannya sama dengan yang melaksanakan kebaikan yang ia tunjukkan. Coba bayangkan Kangjeng Nabi. Bayangkan ganjarannya Kanjeng Nabi, coba Anda bisa kebayangin nggak Kanjeng Nabi? Ini orang semua di dunia sholat gara-gara Kanjeng Nabi, tahu kenal Allah gara-gara Kanjeng Nabi, bisa haji gara-gara Kanjeng Nabi. Sebabnya berapa banyak kebaikan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya saya bingung, heran, ajaib orang yang mengatakan Nabi itu dapat wahyu saja sama kayak kita. Di belah mana samanya, saudara? Benar Nabi adalah manusia, tapi jauh berbeda dengan kebaikan-kebaikan Nabi ini luar biasa. Dari sejak dulu sampai yaumul qiyamah kan. Semua ini orang berbuat baiknya yang diridhai oleh Allah. Sebabnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Qala faman ja'ala ad-du'a ila al-khairi da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihadhin wafir min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa orang yang selalu menunjukkan kepada kebaikan, dijadikan kebiasaannya tuh, jadi dakwah kerjaannya, ya ahli dakwah. Di samping dia melaksanakan, bukan calo, dia nyuruh salat dia salat, nyuruh puasa dia puasa, nyuruh ngaji dia ngaji. Nyuruh berbuat baik, dia juga melakukan kebaikan tersebut, yang menjadikan kerjaannya seperti itu. Faqad akhadha bihadhin wafir min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yurithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir, kata Nabi. Ya, Nabi enggak mewariskan kepada kita dunia, enggak mewariskan kepada kita harta. Enggak mewariskan kepada kita tanah yang luas, tidak. Yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu, kebaikan. Maka orang yang selalu berdakwah untuk kebaikan, dia adalah pewaris Nabi yang paling banyak mendapatkan warisannya dari Rasulullah SAW. Siapapun bisa, ini terbuka babnya, nggak ada pembatasan. Ya, baik. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kan Nabi ditantang kan dalam berdakwah orang musyrikin. Sama orang kafir ditentang kan, mau dibunuh sampai diusir, diembargo dan segala macam, tapi Nabi tetap aja sabar. Ujungnya Nabi lulus, berhasil. Ya. Baik. Katakanlah, ini adalah jalanku. Nabi waktu didebat oleh orang-orang, ya, dihalangi oleh orang-orang, dimusuhi oleh orang-orang, Nabi mengatakan ini adalah jalan saya dan agama saya.
Demikian pula orang-orang yang mengikut ini agama anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kira-kira makna tafsirnya ya. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kami tidak termasuk daripada orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah enggak mau sama Nabi, enggak mau mengikuti ajaran Nabi, enggak mau mengikuti petunjuk Nabi. Tapi orang-orang yang berjalan seperti Nabi, dakwah ilallah, ya, dan sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, mereka berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama kayak Nabi. Ya, tidak termasuk pada orang musyrikin. Musyrikin enggak mau kan. Di depan hidungnya Rasulullah dia tinggal ini yatim Abu Thalib. Makanya orang kalau sombong tuh kayak orang-orang jahiliyah ya. Orang-orang yang sombong tuh gak beda dengan orang yang ada di zaman Nabi, kan sombong mereka itu. Lihat Nabi betul. Orang kalau lihat muka Nabi, alima annahu laysa biwahyin kadzdzab. Di dalam kitab Maulid itu diterangkan. Orang kalau lihat Nabi tahu kalau Nabi itu bukan mukanya bohong. Kan orang kelihatan orang kalau tukang bohong ya. Ini kalau kita lihat, makanya ada ilmu membaca muka tuh. Ada di dalam ilmu. Saya tidak paham tuh ada ilmu di dalam mahasiswa khusus tuh ya. Ilmu baca muka orang. Lihat begini, oh ini begini, oh ini begini. Dari mukanya aja kelihatan. Kalau orang lihat Nabi, nggak ada orang, oh ini pasti orang benar. Nggak pernah nyaci orang, nggak pernah nipu orang, nggak pernah mengisyaratkan sesuatu yang membuat sakit hati orang, nunjuk-nunjuk orang. Tapi Allah memberikan haibah kepada Nabi SAW. Orang kalau ketemu Nabi sampai mau sebulan sudah gemetar duluan. Sampai ada orang mau ketemu Nabi nggak bisa berdiri. Kata Nabi, lanturo, jangan takut kamu. Saya anak Quraisy seperti orang lain. Makan jadid, makan susu, makan makanan seperti kalian. Kenapa mesti takut? Tapi begitulah kebenaran yang ada pada Nabi, ya, kehebatan haibah Nabi. Orang mungkin gemetar sendiri. Anda ingat gak ketika yang Nabi istirahat, ada orang yang mau bunuh Nabi? Sering diceritakan oleh para ulama itu, ya. Nabi lagi istirahat, satu orang kafir masuk bawa pedang. Udah diuruskan mau dipukul, Nabi nggak takut. Siapa yang cegah kamu? Ya Muhammad. Nih sekarang pedang di depan saya, kamu sendiri. Allahnya dalam hati sudah. Ketika orang bilang Allah dalam hati, jatuh pedangnya. Ambil lagi di atas angin. Kalau kita, lu mau bunuh gua, antem udah habisin dah. Nabi tidak. Siapa sekarang yang mencegah kamu? Biar kamu saudara yang baik, orang baik. Pas pulang. Akhlaknya Nabi itu. Oh jangan pulang. Jadi dakwah dia. Saya nggak pernah dapetin orang kayak gini. Udah di atas angin tinggal mukul. Dilepas, silakan. Dimaafkan. Itulah Rasulullah SAW. Gagah beliau. Rukanah jago gulat. Gulat nih boleh, kalau tinju nggak boleh ya. Tinju itu ciptaan orang sekarang, haram menyakitin yang satu sama lain. Kalau gulat boleh tuh. Di zaman Nabi gulat. Di Rukanah nggak takluk kepada Nabi. Coba yang dikalahkan anak dulu. Jago gulat dulu dia itu Rukanah. Coba baik. Baru satu ronde, belum satu ronde udah jatuh. Haji. Enggak sekali lagi. Enggak pernah jatuh dia. Kok ini katanya bisa jatuhkan saya? Satu kali kalah lagi. Satu kali sampai dia ngaku Nabi Muhammad SAW. Tapi apa Nabi pernah sombong saya jago gulat? Pernah sombong apa Nabi punya keistimewaan yang luar biasa? Punya mukjizat? Sayyidul Mutawadhi. Sendal beliau bikin jahit sendiri. Sendalnya jahit sendiri Rasulullah tuh. Yang paling yang paling sempurna orang. Sendalnya dijahit sendiri. Kalau bawa barang, dia bilang jangan dibawa, saya yang bawa. Tidur. Sayyidina Umar pernah masuk. Assalamualaikum dia. Bangun Rasulullah. Bekas tidur. Ya Rasulullah, nangis Umar. Ya Rasulullah, Kisra muluk tidur di atas singgasana, kasur empuk, engkau yang sayyidul makhluqin, kepalanya manusia semua, yang mengepalai orang masuk ke dalam surga. Tidur, kamu punya
tempat tidur kamu berbekas. Itulah Nabi Muhammad SAW. Berhasil kerasulannya. Kenapa? Karena dia selalu di paling awal di dalam segala kebaikan. Beliau kalau memerintah dia yang duluan, melarang dia yang paling jauh. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kebaikan dilaksanakan dan kejahatan ditinggalkan, itu ada kan dakwah. Kebaikan mana yang dilakukan yang diridhai oleh Allah? Kejahatan mana yang ditinggalkan? Semua yang tidak diridhai oleh Allah munkar. Makanya kita semua dipuji oleh Allah sebagaimana yang kita baca di Syaraful Ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu sifat Islam tuh, orang Islam gitu. Selalu dakwah di mana-mana tuh orang Islam, selalu dakwah. Kerja dakwah, ngaji dakwah, dagang dakwah. Al-Imam Abu Hanifah, imam besar nih. Ada 4 imam yang terkenal di dunia ini. Ya, 1 Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah Nu'man, Imam Ahmad bin Hanbal, 1 Imam Syafi'i. Kita punya imam. Ulama dulu nggak begitu aja, dagang. Satu kali Imam Ibu Hanifah mengirim baju-baju yang bagus, sekian puluh baju, anda lupa 70 baju atau berapa, ke temannya yang umpamanya di mana, di Pontianak, di Surat. Wahai Said, maaf kalau ada nama Said, saya kirim kepada kamu ini baju sutra, ya, baju bagus, ada 70 potong dengan harga masing-masing 1 juta misal. Tetapi di dalam 70 itu ada baju A, saya tandain, dia ada rusak sedikit, nanti kalau kamu jual kasih tahu kepada yang beli, dan harganya pun lain daripada baju yang normal. Sudah dikirim, diterima oleh temannya selesai. Diceritakan cepat, habis itu baju, duit dikirim. Ketika duit dikirim, Al-Imam Abu Hanifah bertanya, Said, kamu ingat nggak waktu saya kirim apa? Ada 1 baju yang rusak dan aku perintahkan engkau untuk menjelaskan kepada membeli itu baju ada rusaknya. Kamu ingat? Enggak ya Imam Abu Hanifah, saya jual sama. Duit yang dia terima, kalau kata kita 100 juta, disedekahkan semua oleh Imam Abu Hanifah. Dia tidak ambil. Apa yang menyebabkan demikian? Ikutnya kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia tahu itu ada penipuan. Seperti apa? Berapa banyak itu penipuannya? Kalau dinilai, nah seberapa? Tapi karena mereka itu seperti yang Nabi anjurkan, ingin berbuat baik, jauh dari kemungkaran, jadi tinggal. Padahal nggak apa-apa, 1 aja. Misalnya kalau dia dapat 100 juta, 1 juta aja keluarin. Dalam rangka yang tadi itu ada yang jelek, enggak dikeluarin, nggak mau. Bagaimana bersihnya mereka? Nah, itulah Nabi kita Muhammad SAW, yang nggak pernah makan kecuali dari yang halal, tidak pernah minum kecuali dari yang halal, tidak pernah ngomong kecuali yang baik, selalu senyum, selalu nyenengin orang, nggak pernah marah kecuali hak Allah ditinggalkan. Ada yang melanggar hak Allah, nggak baru Nabi marah. Dirinya nggak pernah, ya. Dan sifatnya selalu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, makanya kita dipuji. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan kita selalu bisa memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kan lain-lain. Ya, lagi dagang juga tuh kayak lihat Imam Abu Hanifah. Bisa itu dakwah itu. Ya Allah, begitu. Waraknya tuh dari takut kepada yang haram. Ya, dari takutnya kepada yang haram. Takut kepada haram itu ma'ruf. Anda tidak berbohong, ma'ruf. Anda ngaji, ma'ruf. Anda menikah dengan baik, ma'ruf. Anda bersedekah, ma'ruf. Ngaji, ma'ruf. Ngomong baik, ma'ruf. Diam dari yang baik itu ma'ruf juga, saudara. Sebab kalau misalnya kita ngomong bahwa jadi nggak benar, kita diam, itu ma'ruf juga. Jadi lingkaran ma'ruf kebaikan ini besar sekali.
Cuma alangkah baiknya kalau dipelajari. Kenapa? Kita bisa nyontoh. Nah, jadi semua kebaikan ini berpusat dari siapa pertamanya? Dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid bil bariyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama ya. Segala Wama min khuluqin bil bariyah Muhammad illa wa huwa mutalaqqan anzil. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang baik ini kalau dilihat diselidiki semua akhirnya dari kita Muhammad. Berbahagia orang-orang ikutan ibadah kita orang-orang. Ya, yang nggak mudah tapi berusaha, ya berusaha. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin ketika kita memegang agama, memegang ajaran kita Muhammad SAW, jangan aneh kalau banyak itu. Ya, kebaikan itu ada dua macam yang mesti ada tentang hasud, ada tentang orang-orang yang ingkar. Ya, baik. Qala falam yakun syughlahu alaihi salatu wassalam bi jami' awqatihi wa da'wa ila Allah bi qawli wa fi'li. Jadi pada Nabi banyak mengatakan Nabi kerjanya tak ada lain. Apa kerjanya? Cuma dakwah. Dengan dolnya, ucapannya, dengan kerjanya. Kita lihat sembahyang. Kita lihat puasa beliau. Dia lagi dakwah. Lagi sedekah, lagi menunjukin orang lain perang di jalan Allah. Jadi kerjaannya semua baik, ya. Wajibnya wa'adullah dan itulah Allah menuntut kalian begitu untuk menunjukkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Wabidzalika amaruhu kama qala Allah taala qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaih ya qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah sesungguhnya ya innama umirtu, aku diperintah oleh Allah SWT untuk apa? Untuk beribadah, menyembah Allah SWT yang esa, tidak menyekutukannya, dan menunjukkan jalan untuk sampai kepada Allah, dan aku bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menunjukkan jalan kepada Allah, karena kita bakal kembali kepada Allah. Anda menyuruh ayo taat kepada Allah, ayo cinta Allah, ayo jauhkan larangan Allah. Sama, kita cinta Rasulullah, melaksanakan ajaran Rasulullah, menjauhkan larangan Rasulullah, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya nanti siapa yang memberi ganjarannya kepada kita? Kembalinya kepada siapa kita? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah nanti. Ya, dunia ini tempat ujian kita nih. Ada yang lulus, ada yang setengah lulus, ada yang gagal, ada yang hancur, ada yang binasa, yang kufar, yang artinya dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang binasa. Ada lagi orang-orang yang setengah-setengah, kebaikan ada, kejahatan ada, ya terserah Allah tuh. Barangkali diampuni oleh Allah SWT. Ada orangnya yang mulus, sabiqun. Ya, dari mulai kecil sampai akhir hayatnya baik semua. Nah, itu orang-orang istimewa. Mudah-mudahan kita orangnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, fa aqrabun nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulahum bihi fid dunya wal akhirah ahrasuhum ala hadzal amr. Kalau Anda ingin jadi orang yang terdekat dengan Nabi, paling dicintai Nabi, kedudukannya hampir sama dengan Nabi, itulah orang-orang yang kerjaannya amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang paling dekat dengan Nabi. Dalam hal ini kalau kita lihat para ulama yang ikhlas, ya mereka itu yang paling dekat kepada Nabi. Ya, mereka yang paling dekat kepada Nabi. Di dunia dan di akhirat, ya. Wa aktsaruhum syughlan bihi, dan yang paling banyak kerjaannya dalam hal itu. Kerjanya dakwahnya. Ya, kerjaannya dakwah. Wa atammuhum dukhulan fi anibihi da'wah ilal khair al-mufassir bil iman wa ta'ah adalah orang-orang yang paling banyak menceburkan diri, masukkan dirinya di dalam urusan dakwah
agar orang memegang iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ngomong iman taat? Iman taat, tapi iman telanjang. Ya, iman itu telanjang, pakaiannya apa? Taat. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, rugi semua manusia illal ladzina amanu. Udah, alhamdulillah kita iman nih. Udah sampai situ. Terus apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Satu tuh. Enggak rugi dia berarti. Hah? Terus wa amilus, nah itu taat, amal sholihat itu. Amal sholihat harus ada taat. Enggak usah iman kepada Allah. Kenapa enggak sholat? Yang penting iman. Enggak bisa. Nabi memang enggak beriman. Kepalanya orang yang beriman. Sembahyang sampai bengkak. Kok ente pakai bilang, "Anda sudah beriman, enggak usah sholat." Enggak bisa. Walaupun Allah enggak butuh sholat, Allah enggak butuh puasa, Allah enggak butuh ngaji, Allah enggak butuh ilmu kita, tapi kita diperintah untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, untuk berbuat baik. Hati Allah. Allah merintah itu. Diteruskan perintah itu oleh siapa? Oleh Nabi. Jadi nggak bisa iman aja. Makanya beliau Habib Allah mengatakan dakwah itu ilal khair itu apa? Al iman wa ta'at, supaya orang kuat imannya dan kuat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nahyi 'anil dhaihima, dan mencegah mereka menyelamatkan orang dari apa? Kekufuran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahli dakwah. Ahli dakwah itu orang yang mengajak kepada iman dan ibadah dan mencegah orang daripada kekufuran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita orangnya. Ingat, lingkaran dakwah nomor 1 Nabi, sahabat, ulama, guru, ustadz. Yang ketiga atau keempatnya siapa? Anda. Ya, yang terakhirnya adalah kita. Ujung tombaknya adalah siapa? Rumah tangga. Siapa? Bapak. Oh, ibu enak tuh. Ya, bapak ya, kita sih nggak ada dakwah. Ibu sama, Bu. Kalau bapaknya ada lagi di luar anak-anaknya, ibu harus dakwah juga. Mana mungkin anaknya pakai cadar, mana mungkin anaknya mau sholat, mana mungkin anaknya mau ngaji. Kalau ibu kerjaannya di depan TV, nonton sandiwara, dengerin lagu, main HP terus, mustahil anaknya bisa jadi tukang sholat, tukang ngaji. Ini lihat yang jadi ngaca kan orang tua itu kaca. Ya, nah, jadi mari kita dakwah di rumahnya, ajain anak-anak yang benar. Ngaji, kita ngaji. Belum ngaji nih, lihat ibunya ngaji. Tunjukkan tuh anak-anak kecil tuh yang baru bisa jalan apa, sholat di depan dia, biarin. Dia ganggukan, liwat kepada kita, megang, biarin. Dia lihat, oh itu masuk, direkam oleh dia, ini sholat. Satu saat dia mau sholat, nanti dia mau sholat. Direkam juga kalau ada maksiat kepada Allah, dia rekam. Mabok, lihatin mabok, nanti jadi hari mabok, naudzubillah min dzalik. Itu direkam sama anak. Marilah kita jadi dai. Di mana? Di rumah. Orang tua kepada anak-anaknya. Nanti kalau sudah bagus, sekalian berbebas sudah. Tangga umum dan setelah itu ulama udah nanti. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan amar ma'ruf dan nahi munkar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.